Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas HTN 5C akan mempresentasikan kerja kelompok kami, yaitu naskah akademik yang berjudul tentang Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ria Dotul Fitria. Saya Tika Hidayatul Faizah. Saya Adian Sarif Faizin. Saya Juna Indra Dewantara. Saya Muhammad Arga Wahyu Bimantara. Langsung saja, materi pertama akan saya jelaskan, yaitu bab 1, yaitu mengenai salah satu persoalan sampai sekarang yang menjadi mendesak di Indonesia maupun di negara lain, yaitu persoalan tentang pemberantasan korupsi. Jadi sejak Republik ini berdiri atau sejak berdirinya Republik Indonesia ini, korupsi selalu menghantui dinamika perkembangan berbangsa dan bernegara. Tetapi tentang persoalan korupsi itu tidak jauh dari kehidupan masyarakat. Nah, dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia maupun di dalam penanganan tindak pidana korupsi, itu biasanya terjadi pada zaman dulu atau tentang zaman sebelum Orde Baru atau Orde Lama. Nah, di situ tentang pengusutan, penuntutan maupun pemeriksaan tindak pidana korupsi itu sebelumnya sudah diatur di dalam undang-undang. Seperti yang kita ketahui, regulasi dari pemberantasan korupsi itu biasanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana itu sudah memperkenalkan standarnya dari komprehensif maupun dari Undang-Undang Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Sekian, selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh Faiz. Selanjutnya mengenai pembahasan, menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Sementara itu, Mark Ansel mengatakan bahwa politik hukum pidana adalah suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman yang tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Lebih lanjut, Sudarto itu menambahkan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni negara harus mempublikasikan kepada masyarakat dan juga kepada para penegak hukum berkaitan dengan pembuatan apa saja yang dilarang dilakukan oleh hukum dan siapa subjek yang dapat dipidana. Wiryono Projodikoro mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia dengan menggunakan istilah strafrecht dari bahasa Belanda, yakni straf pidana dan recht yang berarti hukum. Hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata, yakni burgerlijk recht atau privaatrecht yang diambil dari bahasa Belanda. Andi Zainal Abidin Farid dalam hal ini memberikan makna bahwa hukum pidana merupakan salah satu aturan hukum dari seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku pada suatu negara, yang berisikan dasar-dasar dan aturan guna perintah dan larangan yang atas dasar pelanggarannya maka akan berakibat sanksi yang dijalankan oleh instansi-instansi negara yang berwenang. Peraturan-peraturan wajib ditaati oleh setiap orang, ketentuan-ketentuannya yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa, berkaitan dengan beracara atau prosedur untuk menuntut di pengadilan terhadap pihak-pihak yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, itu merupakan hukum acara pidana. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika. Baik, selanjutnya adalah analisis dan peraturan perundang-undangan terkait.
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korupsi, maka tuntunan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korupsi dan atau pengurusnya. Korupsi dapat dituntut pertanggungjawaban pidana berdasarkan ayat apabila dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan hubungan tersebut haruslah dilakukan dalam koridor hubungan yang dilakukan oleh perorangan berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan hubungan tersebut haruslah dilakukan dalam koridor hubungan atau lingkungan korupsi tersebut. Namun, hal ini menimbulkan penafsiran yang beragam dan penerapannya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi. Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Namun, ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 3 lebih ringan dibandingkan dengan pasal 2 yang diperuntukkan secara lebih luas, bahwa sudah sepantasnya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Juna. Kemudian ada 3 landasan, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, landasan yuridis. Di bagian ini akan dibahas mengenai ruang lingkup, mengenai seberapa jauh prinsip umum pengelola aset hasil korupsi menurut konstitusi UNCAC, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang Anti Korupsi, memadatkan pengelolaan aset hasil korupsi dan pembentukan lembaganya. Dan yang kedua, landasan filosofis. Praktek-praktek korupsi telah menyebabkan gangguan atas stabilitas kondisi politik dan sosial yang mempunyai dampak terhadap jaminan atas kebebasan hak sipil dan politik. Kondisi instabilitas sosial dan politik hanya akan menggantungkan terhadap mereka yang mempunyai posisi yang kuat dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Mereka mempunyai posisi politik dan ekonomi yang lemah, akan terganggu kebebasan sipil dan politiknya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan karena ulah praktek-praktek korupsi merupakan sebuah gambaran atas ancaman yang nyata terhadap kondisi sosial dan politik. Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah membutuhkan kerja keras. Pemberantasan korupsi yang serius termasuk pengambilan aset-aset negara yang dikorupsi atau dicuri merupakan bentuk konkret untuk pemulihan kepercayaan masyarakat atas pemerintah. Yang ketiga, landasan sosiologis. Kebutuhan akan lembaga pengelola aset-aset. Dan yang terakhir, landasan sosiologis. Kebutuhan akan lembaga pengelola aset-aset hasil korupsi sudah ada sejak lama. Bahkan ketika Jaksa Agung Suprapto yang menjadi Jaksa Agung ketika masa demokrasi liberal 1950 sampai dengan 1959 mendapatkan masalah tempat untuk menyimpan aset-aset yang dikorupsi untuk kepentingan alat bukti persidangan. Jaksa Agung Suprapto merupakan Jaksa Agung yang paling gencar melakukan pemberantasan korupsi dan tidak tanggung-tanggung pejabat negara pada waktu itu merupakan target pemberantasan korupsi seperti kasus Sultan Hamid yang kedua. Baik, materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Mas Arga. Baik, bab 5 pada bagian ketentuan umum dijelaskan. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik bentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
organisasi internasional adalah setiap pegawai sipil internasional atau setiap orang yang diberi kewenangan oleh organisasi tersebut untuk bertindak atas nama organisasi tersebut. Kekayaan atau aset adalah setiap kepemilikan benda, baik bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima dari dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Kompensasi adalah pemberian atas kerugian material yang dialami selama seorang pejabat publik diberhentikan sementara dari jabatannya, yang dihitung dari jumlah penghasilan yang seharusnya diterima selama kurun waktu pemberhentian sementara. Dalam kaitan dengan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, beberapa hal yang diatur dalam illicit enrichment, gratifikasi, dan trading in influence, perbaikan pengaturan kerugian negara, pidana minimum khusus, pidana korporasi. Dalam Undang-Undang Tipikor, hukuman yang dijatuhkan terhadap korporasi yang terbukti melakukan korupsi adalah pidana denda. Pembalikan beban pembuktian atau yang umum dipahami dengan sebagai pembuktian terbalik harus mendapat perhatian yang lebih. Dalam hal kejahatan korupsi yang makin maju dan sulit pembuktiannya, solusi membalikan beban pembuktian menjadi cukup penting. Meskipun perlu dibatasi penggunaannya, namun untuk hal atau pengaturan tertentu, pembalikan beban pembuktian harus dilakukan. Itulah presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.